Di sebuah rumah kecil yang hangat, tinggallah seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Adit. Adit adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba, dan Adit melihat ayah dan bundanya mulai sibuk mempersiapkan banyak hal. Suatu sore, saat sedang bermain mobil-mobilan di ruang keluarga, Adit menghampiri bundanya yang sedang membaca buku. "Bunda, kenapa sih kalau mau bulan puasa, semua orang kelihatan senang? Kakak-kakak di komplek juga sudah pasang lampu hias." Bunda tersenyum lembut, lalu menutup bukunya. "Karena Ramadan itu bulan yang spesial sayang, bulan yang penuh berkah dan kebaikan. Di bulan ini kita berpuasa." Mata Adit berbinar. "Puasa itu apa, Bunda?" Ayah yang baru saja masuk ke ruangan ikut bergabung. "Puasa itu artinya kita menahan lapar dan haus, juga menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam." "Wah, Adit mau coba puasa juga," seru Adit dengan semangat. Ayah dan bunda saling berpandangan, lalu tersenyum. "Boleh, jagoan ayah. Tapi karena Adit baru pertama kali, Adit boleh coba puasa setengah hari dulu ya, sampai waktu zuhur," kata ayah sambil mengelus kepala Adit. Adit mengangguk mantap. "Siap ayah, Adit pasti bisa." Malam sebelum hari pertama puasa, Adit sulit sekali tidur. Dia terlalu bersemangat untuk bangun sahur. Benar saja, saat bunda membangunkannya dini hari, Adit langsung melompat dari tempat tidur. Sahur di meja makan sudah terhidang makanan hangat kesukaan Adit. Ada nasi, ayam goreng, dan sayur sop buatan bunda. "Makan yang banyak ya nak, biar kuat puasanya nanti," kata bunda sambil menyendokkan nasi ke piring Adit. "Bunda, kenapa kita harus makan sahur gelap-gelap begini?" tanya Adit sambil mengunyah makanannya. Ayah menjelaskan, "Ini namanya sahur Adit. Kita makan sebelum waktu imsak, yaitu batas waktu sebelum fajar terbit. Ini jadi bekal energi kita untuk berpuasa seharian." Selesai sahur dan salat subuh, Adit merasa sangat gagah. "Adit kuat, Adit pasti kuat," katanya berulang kali sambil menapok-nepok dadanya. Pagi itu, Adit bermain seperti biasa. Dia menyusun menara dari balok kayu, menggambar pemandangan gunung, dan bermain petak umpet dengan kucingnya si Miko. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Tapi, menjelang jam 10 pagi, perut Adit mulai berbunyi, keroncongan. "Bunda!" perut Adit nyanyi, keluhnya sambil memegangi perutnya. Bunda tertawa kecil. Itu tandanya perut Adit mulai lapar. "Coba deh," Adit alihkan perhatiannya. "Bagaimana kalau kita bantu bunda membuat kue untuk berbuka nanti?" Ide itu membuat Adit bersemangat lagi. Dia membantu bunda mengaduk adonan, mencetak kue kering berbentuk bintang dan bulan sabit, dan menaburkan meses warna-warni di atasnya. Aroma manis dari oven membuat perut Adit semakin keroncongan. Tapi melihat Kyu-Kyu cantik, hasil karyanya membuat Adit lupa akan rasa laparnya. Dia merasa sangat bangga. "Bunda, kuenya wangi sekali. Nanti Adit boleh makan pas buka puasa kan?" "Tentu saja sayang, ini kan hasil kerja keras jagoan bunda hari ini." Setelah membantu bunda, Adit merasa sedikit lelah. Ayah mengajaknya duduk di teras sambil membaca buku cerita tentang nabi-nabi. Ayah bercerita tentang kesabaran Nabi Ayub dan kedermawanan Nabi Muhammad. "Adit, tahu tidak, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga melatih kita untuk lebih sabar dan peduli pada orang lain," kata ayah. "Peduli itu seperti apa ya?" "Peduli itu artinya kita memikirkan perasaan orang lain." Coba Adit bayangkan, di luar sana ada banyak teman kita yang tidak punya makanan yang cukup. Dengan berpuasa, kita bisa merasakan sedikit dari apa yang mereka rasakan. Makanya, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak berbagi. Tiba-tiba, Adit teringat sesuatu. "Ayah,
Kalau begitu, kue yang tadi Adit buat sama Bunda, boleh tidak kita bagi untuk Pak Satpam di depan komplek? Kasihan. Beliau kan juga puasa. Ayah menatap Adit dengan bangga. Tentu saja boleh, Nak. Itu ide yang sangat bagus. Nanti sore kita antarkan kuenya bersama-sama ya. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Azan zuhur berkumandang. Itu artinya tantangan puasa setengah hari Adit sudah selesai. Adit, sudah boleh buka puasa sekarang, kata Bunda sambil menyodorkan segelas air putih. Adit menatap gelas itu, lalu menatap Ayah dan Bunda yang masih belum minum. Loh, Ayah sama Bunda kok belum minum? Ayah dan Bunda kan puasanya sampai maghrib nanti, sampai matahari terbenam, jawab Ayah. Adit terdiam sejenak. Dia berpikir, kalau begitu Adit mau coba lanjut puasa sampai maghrib juga, kayak Ayah sama Bunda. Putusnya dengan mantap. Ayah dan Bunda terkejut sekaligus bangga. Wah, hebat sekali anak Ayah. Tapi kalau Adit tidak kuat, tidak apa-apa loh untuk berbuka, kata Ayah. Tidak, Adit mau coba, biar nanti bisa buka puasa bareng-bareng Ayah sama Bunda. Sore itu terasa sedikit lebih berat bagi Adit. Dia mulai merasa lemas. Untuk mengalihkan rasa laparnya, Bunda mengajaknya menyiapkan takjil. Mereka membuat es buah yang segar dengan potongan melon, semangka, dan jeli. Melihat warna-warni buah di dalam mangkuk besar membuat Adit tersenyum. Menjelang waktu berbuka, Adit dan Ayah pergi ke pos satpam. Adit dengan bangga memberikan kotak berisi kue buatannya kepada Pak Satpam. Ini Pak, kue buatan Adit dan Bunda untuk Bapak berbuka puasa nanti. Pak Satpam tersenyum lebar. Wah, terima kasih banyak ya Adit. Adit, baik sekali. Selamat berbuka puasa juga nanti ya. Hati Adit terasa hangat. Ternyata berbagi itu rasanya sangat menyenangkan. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Suara azan maghrib terdengar dari masjid. Seluruh keluarga sudah berkumpul di meja makan. Ada kurma, es buah, dan QQ hasil karya Adit. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa, jagoan Ayah dan Bunda, kata Ayah. Adit mengikuti Ayah membaca doa berbuka puasa. Kemudian, dia mengambil sebutir kurma, persis seperti yang dilakukan Ayah. Saat kurma itu masuk ke mulutnya, rasa manisnya terasa begitu nikmat. Lalu dia meminum es buah buatan Bunda. Wah, segar sekali rasanya. Semua rasa lapar dan haus yang dia tahan seharian seolah hilang begitu saja. Bagaimana rasanya puasa pertama Adit? Tanya Bunda. Adit tersenyum lebar. Wajahnya tampak sangat bahagia. Capek Bunda, lapar sekali. Tapi seru. Adit senang bisa buka puasa bareng Ayah dan Bunda. Adit juga senang bisa kasih kue ke Pak Satpam. Besok Adit mau puasa lagi. Ayah dan Bunda tertawa bahagia mendengar celoteh anak mereka. Hari itu Adit tidak hanya belajar menahan lapar dan haus, dia juga belajar tentang kesabaran, tentang arti berbagi, dan tentang kebahagiaan berkumpul bersama keluarga di momen yang istimewa. Puasa pertamanya menjadi sebuah kenangan manis yang tidak akan pernah ia lupakan.